Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safitri, perwakilan dari kelompok 10, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai produk-produk bank dengan nama anggota. Yang pertama, Salam Sulaiman Niles Purba, yang kedua, Anggelika, yang ketiga, saya sendiri, dan yang keempat, Rizanisha Putri. Itu mengenal produk perbankan tabungan. Produk perbankan pertama dalam daftar ini merupakan salah satu produk yang cukup umum dimiliki dan digunakan oleh para pengguna layanan atau nasabah bank deposito. Produk perbankan lainnya yang juga cukup populer di kalangan masyarakat adalah deposito. 1. Kredit, 2. Online banking, 3. Giro. Jenis-jenis deposito. Aneka jenis deposito terdapat 3 jenis yang dapat dengan mudah ditemukan di Indonesia hingga saat ini. Ketiga jenis deposito tersebut adalah deposito berjangka. Sertifikat deposito Ketiga jenis deposito tersebut adalah deposito berjangka, sertifikat deposito, serta deposito on call. Ketiga jenis deposito tersebut memiliki karakteristik serta ketentuan yang berbeda. Berikut penjelasannya. Yang pertama, deposito berjangka adalah jenis deposito dengan jangka waktu tertentu. Proses penarikan deposito jenis ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka tertentu. Proses penarikan deposito dengan jangka waktu yang telah disepakati antara bank dengan nasabah mulai dari 1 hingga 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan untuk atas nama perorangan maupun lembaga. Berikutnya, pada pihak yang tertera pada bilet tersebut adalah pihak yang dapat mengambil atau mencairkan deposito yang disimpan. Pencairan bunga deposito berjangka dapat dilakukan secara langsung maupun dikreditkan ke rekening yang nasabah tentukan. Tentunya setelah dipotong dengan sejumlah pajak yang harus ditanggung. 2. Sertifikat deposito pada dasarnya memiliki kesamaan seperti jenis deposito berjangka yang memiliki jangka waktu tertentu, akan tetapi dalam deposito jenis ini, sertifikat deposito diterbitkan dalam bentuk sertifikat yang tidak mengacu pada perseorangan maupun lembaga tertentu. Oleh karenanya, Anda dapat memindahtangankan sertifikat deposito jenis ini kepada siapapun dalam pencairan bunganya. Pada deposito jenis ini dapat dilakukan di muka setiap bulan ataupun jatuh tempo. Yang ketiga, deposito on call, yaitu jangka waktu yang lebih singkat, minimal 7 hari hingga kurang dari 1 bulan, namun minimum jumlah uang yang harus disetorkan pun harus dalam jumlah besar, mulai dari 50 juta rupiah atau bahkan hingga 100 juta rupiah, tergantung ketetapan setiap bank. Hal itu disebabkan setoran minimum yang tinggi serta jangka waktu yang singkat. Besaran suku bunga yang didapatkan dapat dihitung berdasarkan negosiasi antara nasabah dengan bank. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Angelika. Kepada Angelika, kami persilahkan. Fungsi-fungsi deposito. Fungsi deposito yaitu 1. Fungsi internal. Simpelnya adalah deposito secara internal mendukung semua kegiatan dan operasional dalam bank. Jenis simpanan ini adalah salah satu sumber utama modal bank yang mudah pemakaiannya karena memiliki limit waktu. Deposito ini untuk sebuah bank fungsinya sebagai pemenuh kebutuhan modal bank dan di lain sisi juga membantu menjaga posisi likuiditas bank. Keperluan terhadap modal kerja sebuah bank harus selalu dipenuhi setiap saat sehubungan dengan salah satu fungsi yang utama, yaitu sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat berupa
kredit atau sebagai lembaga pemberi. Yang kedua, fungsi eksternal. Fungsi eksternal ini berhubungan dengan fungsi yang berada di luar perusahaan bank. Sebagai lembaga yang pergerakannya pada bidang jasa yang mempermudah arus pembayaran uang. Dalam negara yang masih berkembang, dapat diharapkan lembaga perbankan dapat berkontribusi pada level yang tinggi untuk membantu perekonomian nasional dan juga internasional. Kelebihan dan kekurangan deposito. Kelebihan deposito adapun kelebihan dari deposito adalah memiliki resiko yang rendah karena biasanya deposito menawarkan bunga yang tetap untuk jangka waktu tetap. Selain itu, umumnya produk deposito juga telah mendapat jaminan dari lembaga penjamin simpanan atau LPS. Suku bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan menabung biasa, kemudahan dalam akses bunga, beberapa bank di Indonesia memberikan kemudahan kepada deposan untuk bisa mengambil bunganya atau mentransfer bunganya ke rekening yang diinginkan oleh deposan. Mengontrol pengeluaran yang impulsif, apalagi bagi orang-orang yang boros, sebab deposan tidak bisa mengambil dana deposito sewaktu-waktu karena akan dikenakan denda atau penalti. Kerugian atau kekurangan deposito. Sanksi dalam deposito bisa menjadi kerugian juga bagi deposan, sebab dana deposito yang diambil sebelum jangka waktu pengambilan tidak hanya menyebabkan penalti, tapi juga mengakibatkan hilangnya bunga dari deposito tersebut. Keuntungan deposito kecil jika dibandingkan dengan produk investasi lainnya, belum lagi jika dihitung dengan pajak yang dibebankan kepada deposan. Tidak fleksibel dalam hal untuk menambahkan setoran deposito. Sebagaimana kita tahu bahwa setoran deposito hanya bisa diberikan sekali di awal pembukaan. Tidak mendapatkan keuntungan ketika bunga bank tinggi karena bunga deposito bersifat tetap. Selanjutnya akan dibacakan oleh Riza Nisha Putri. Riza Nisha, dipersilahkan. Cara membuat deposito. Cara buat deposito berikut tahapan atau cara membuat deposito di bank. 1. Nasabah harus memiliki rekening di bank tempat akan mendaftar deposito. 2. Siapkan KTP dan NPWP sebagai persyaratan pembukaan deposito. 3. Siapkan sejumlah dana untuk setoran awal dan pembayaran biaya material yang akan digunakan. 4. Tentukan tenor dan jenis deposito berdasarkan produk-produk yang ditawarkan oleh pihak bank. Kelima, isi formulir pendaftaran deposito dengan lengkap dan benar. 6. Ikuti arahan dari CS ketika sedang membuka deposito. 7. Setelah dinyatakan berhasil, nasabah akan menerima beliet sebagai bukti kepemilikan deposito. 8. Simpan dengan baik bukti tersebut yang nantinya digunakan ketika pencairan dana deposito. Karakteristik deposito. Satu lagi produk yang dikeluarkan bank untuk menghimpun dana masyarakat yang mesti Anda pahami, yakni deposito. Hal yang membedakan produk yang satu ini dengan dua jenis produk lainnya, tabungan dan giro, adalah masalah pencairannya yang memiliki waktu tertentu. Penarikan di luar waktu tersebut hanya akan menimbulkan risiko bagi Anda, berupa penalti atau pemotongan dana dari uang yang Anda simpan dalam deposito. Berikut beberapa karakteristik deposito. 1. Jatuh tempo pertama. Seperti yang telah disebutkan, dana yang ada di deposito hanya bisa dicairkan setelah jangka waktu perjanjian berakhir atau yang dikenal sebagai jatuh tempo. Deposito yang sudah jatuh tempo ini dapat diperpanjang secara otomatis. Kedua, batas waktu penyimpanan. Umumnya, deposito memiliki jangka waktu 1, 3, 6, 12, sampai 24 bulan. Terakhir, Anda dapat memilih hendak mendepositokan dana Anda dalam bentuk mata uang rupiah ataupun asing.
Dalam jangka waktu tertentu tersebut, manfaat yang bisa diperoleh ketika membuka rekening deposito dapat lebih besar dibandingkan dengan giro ataupun tabungan biasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amsalom kepada Manfaat deposito. Berikut beberapa manfaat jangka waktu penyimpanan deposito. Yang pertama, dapat dijadikan jamin. Salah satu kesulitan dalam mencari pinjaman atau kredit adalah tidak adanya jaminan yang dapat digunakan. Dengan memiliki deposito, Anda dapat menjadikan rekeningnya sebagai jaminan pinjaman. Yang kedua yaitu bunga lebih tinggi jika bunga tabungan biasanya yang berkisar 0,5 hingga 2% tiap tahunnya. Anda akan mendapatkan bunga lebih tinggi memilih menyimpan dana di deposito. Indeks bunga berkisar 5-7% bisa Anda peroleh per tahunnya. Yang ketiga, pengelolaan terencana lebih mengelola keuangan dengan produk deposito karena dana yang tersimpan memang dipersiapkan untuk jangka menengah dan panjang. Dana yang tersimpan dapat kalkulasikan beserta bunga untuk memenuhi rencana beberapa waktu ke depan. Selanjutnya dijamin, lembaga pinjamin simpanan tidak perlu khawatir uang akan lenyap ketika bank tempat mendepositkan dana bangkrut. Seluruh dana yang tersimpan akan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Namun ada nilai maksimal yang bisa dijamin, yakni 2 miliar rupiah. Dana yang memilih angka tersebut tidak akan mendapat jaminan. Bank deposito yang bagus. 1. Deposito Bank BNI. Para nasabah melakukan transaksi di BNI. Yang kedua, deposito Bank BCA. Gedung Bank BCA atau website atau bca.co.id. Ketiga, deposito Bank BRI. Keempat, deposito Bank Mandiri. Yang kelima, Digibank by DBS. Yang keenam, deposito Bank Mayora. Yang ketujuh, deposito Bank Maybank. 8, deposito Bank Permata. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.